Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat satu ayat yang dikatakan oleh para ulama, ayat itu merupakan intisari Al-Quran. Bahkan ayat tersebut adalah intisari semua kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan ke muka bumi ini. Ayat yang paling agung terdapat dalam surat yang paling agung. Surat yang paling agung secara keseluruhan adalah surat Al-Fatihah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamu suratin fil Qur'an." Surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Namun ayat tersendiri yang paling agung adalah ayat kursi. Akan tetapi pada kesempatan ini kita akan melihat satu ayat yang merupakan intisari Al-Quran, terdapat dalam surat yang paling agung. Sebuah ayat yang dalam hadis qudsi Allah katakan, "Hadza baini wa baina abdi nisfain." Ayat ini aku bagi dua, untukku dan untuk hambaku, masing-masing mendapatkan setengah bagian. Allah sendiri mengatakannya dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Satu ayat yang di dalamnya terdapat kewajiban hamba yang paling besar serta hak Allah yang paling agung dan nikmat Allah terbesar kepada seorang hamba. Itulah jemaah sekalian ayat yang selalu kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ayat inilah yang kata para ulama merupakan intisari Al-Quran. Bahkan seluruh kitab-kitab yang pernah Allah turunkan ke muka bumi. Kenapa jemaah sekalian? Karena di dalam ayat ini terkandung kewajiban bagi hamba untuk menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, hak yang paling agung, dan terdapat padanya kunci keimanan, kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Juga terdapat dalam ayat ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Ayat ini terdiri dari dua bagian. Yang kata Allah, aku bagi dua, untukku dan untuk hambaku, masing-masing dapat setengah. Bagian pertama untuk Allah, iyyaka na'budu,
Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Inilah kewajiban kita yang terbesar di muka bumi ini. Beribadah hanya kepada Allah, bukan sekedar beribadah, tapi memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Sebab dimulai dengan iyyaka, hanya kepadamu na'budu, kami beribadah. Seandainya kita balik na'budu iyyaka, maka terjemahannya akan beda. Na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu. Bisa jadi kami masih beribadah juga kepada yang lain. Tapi ketika dibalik iyyaka na'budu, terjemahannya menjadi hanya kepadamu kami beribadah. Artinya kami tidak beribadah kepada siapapun selainmu. Inilah jemaah sekalian yang disebut dengan tauhid. Allah juga telah mengabarkan kepada kita, inilah misi kita diciptakan di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Juga Allah kabarkan kepada kita betapa pentingnya kewajiban ini, sehingga Allah mengangkat makhluk-makhluk yang paling mulia, yang paling dia cintai, yaitu para nabi dan rasul, termasuk nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus ke muka bumi ini, misi mereka itu sama. Semuanya mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang penyembahan kepada selainnya. Sebagaimana yang Allah tegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah taghut. Taghut itu artinya semua yang dituhankan selain Allah, semua yang disembah selain Allah, semua yang dianggap Tuhan, yang patut disembah selain Allah. Seluruh para nabi dan rasul diutus untuk menyatakan kepada umatnya, wahai kaumku, jauhilah semua yang dipertuhankan selain Allah. Inilah jemaah sekalian, tugas kita yang paling agung di muka bumi. Dan inilah yang terkandung di dalam makna kalimat yang paling agung, zikir yang paling afdal, kalimat la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang lebih berat dari timbangan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dengan segenap isinya. Sebuah kalimat yang akan menjamin seorang itu menjadi beriman dan seorang itu masuk surga. Inti daripada kalimat ini adalah la ma'budah haqqun illallah. Makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena kalimat ini terdiri dari 2 rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Apa maknanya penafikan jemaah sekalian? Artinya pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yang terkandung dalam kalimat illallah. Maknanya adalah menetapkan keimanan hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah. Sebagaimana juga Allah tegaskan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Juga Allah tegaskan, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang benar. Adapun yang mereka sembah, yang mereka anggap Tuhan semuanya selain Allah adalah batil, tidak benar. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka siapa yang ingkar kepada tagut, menyalahkan tagut, yaitu menyalahkan semua yang dipertuhankan manusia selain Allah,
Dan tidak ada bedanya jemaah sekalian, apakah yang mereka anggap Tuhan itu seorang nabi, ataukah seorang wali, ataukah malaikat, ataukah patung-patung, berhala-berhala, dan setan sekalipun. Semua makhluk tersebut, meskipun ada makhluk-makhluk yang mulia, tidak ada satupun yang pantas disembah. Maka Allah mengatakan, "Faman yakfur bitaghut." Barang siapa yang mengingkari peribadahan kepada selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, dia yakin hanya Allah satu-satunya sebagai Tuhan yang patut disembah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan ikatan yang sangat kuat. Apa maknanya jemaah sekalian? Ikatan yang sangat kuat ini, itulah kalimat la ilaha illallah, la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oleh karena itu, apabila ada seorang mengaku muslim, dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia klaim dia beriman kepada la ilaha illallah, bahkan sering dia berzikir mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam hatinya dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, maka imannya telah batal. Kenapa? Syahadatnya sudah batal. Dia tidak lagi beriman dengan kebenaran syahadat la ilaha illallah. Kalau dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, kalau dia malah membenarkan agama yang mengajarkan peribadahan kepada selain Allah, maka batal syahadatnya. Sebagaimana syahadat jemaah sekalian adalah pintu masuk Islam. Orang yang tadinya kafir mau masuk Islam, apa yang harus dia lakukan? Pertama sekali dia harus yakin kebenaran syahadat. Kemudian dia ucapkan. Kemudian dia tunduk dan patuh. Lalu dia amalkan dalam hidupnya. La ilaha illallah. Kalau kemudian dia tidak lagi mengamalkannya, tidak meyakini kebenarannya, maka syahadat menjadi pintu keluar baginya untuk keluar dari Islam. Sebagaimana dia bisa menjadi pintu masuk ke dalam Islam bagi yang mengamalkannya, meyakini kebenarannya, mengucapkannya. Dia juga bisa menjadi pintu keluar dari Islam bagi siapa yang tidak lagi mengamalkannya atau tidak meyakini kebenarannya. Maka batal Islamnya, batal imannya. Jangan tanya amal ibadahnya. Itulah yang disebut orang yang mempersekutukan Allah, yang menduakan Allah, yang memiliki keyakinan selain Allah ada juga yang boleh disembah. Apalagi kalau dia sendiri melakukannya. Sekedar dia memiliki keyakinan boleh menyembah kepada selain Allah, itu sudah menduakan Allah. Terlebih lagi kalau dia sendiri melakukannya. Dia melakukan penyembahan, peribadahan kepada selain Allah. Jemaah sekalian, walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin berpuasa, berzakat, haji, dan masih mengaku sebagai muslim, kalau kemudian dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, seluruh amal ibadahnya menjadi batal, terhapus. Allah tegaskan dalam Al-Quran, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, terhapuslah amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalan-amalanmu yang telah kamu kerjakan. Kenapa jemaah sekalian terhapus? Karena imannya saja sudah terhapus. Sebab syahadatnya sudah batal. Jadi ini yang harus kita pahami jemaah sekalian. Setiap kita mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, maka kita harus mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah. Dan kita hanya boleh mempersembahkan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Namun sangat disayangkan banyak orang yang mengaku muslim, setiap hari dia ucapkan ayat ini, tapi dalam praktek kesehariannya dia masih menyembah kepada selain Allah walaupun dia tidak mengakui. Kalau ibadah solat, puasa, zakat, haji, mungkin kita semua sudah paham. Ini adalah ibadah-ibadah. Kalau kita niatkan persembahan untuk selain Allah, maka kita telah berbuat dosa syirik.
batal kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Tapi jamaah sekalian, ibadah bukan sekedar itu. Ibadah itu luas. Sebagai contoh, berdoa kepada Allah itu ibadah yang sangat agung. Tapi kenyataannya berapa banyak orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Dia ucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, tapi dia masih berdoa kepada selain Allah. Bahkan dia juga mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ternyata ketika dia memiliki hajat, dia butuh pertolongan, bukannya bersujud memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi dia persekutukan Allah dengan cara memohon juga kepada selain Allah. Dia mencari kuburan-kuburan keramat, dan tidak ada dalam Islam kuburan keramat. Tidak ada ajaran Islam kita datang ke kuburan-kuburan untuk berdoa kepada penghuni kubur. Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan sekalipun. Yang Allah ajarkan adalah ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan. Yang Nabi ajarkan adalah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, minta kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Maka jemaah sekalian, para sahabat di masa hidup Nabi Muhammad SAW, mereka sering datang minta didoakan. Minta didoakan, bukan berdoa kepada Nabi, tapi minta beliau mendoakan. Dan tidak ada satu riwayat pun sahabat masih berdatangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta didoakan setelah beliau wafat. Tidak ada satu riwayat pun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun mengajarkan perbuatan itu kepada para sahabat. Kaum muslimin diajarkan oleh Rasulullah SAW hati untuk selalu bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada selain Allah, walaupun kepada orang soleh, walaupun kepada para nabi, walaupun kepada malaikat. Tidak boleh jamaah sekalian. Sebab bergantung hati itu juga ibadah. Namanya ibadah tawakal. Allah menegaskan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Tapi ternyata jemaah sekalian, masih ada orang yang hatinya bertawakal kepada jimat. Walaupun dia tidak mengatakan saya tidak beribadah kepada jimat, sebenarnya dalam syariat dia sudah beribadah kepada jimat. Karena tawakalnya dia serahkan kepada jimat, dia persembahkan kepada jimat. Dan Rasulullah SAW menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Sama saja itu jimat untuk ilmu kebal atau jimat untuk tenaga dalam. Ini tidak ada dalam ajaran Islam. Tidak ada dalam ajaran Islam ilmu kebal dan tenaga dalam. Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka berperang dan mereka punya senjata dan mereka terluka, bahkan mereka ingin mati syahid. Kenapa pakai ilmu kebal? Harusnya kita ingin mati syahid ketika berjihad di jalan Allah apabila telah terpenuhi syarat-syarat berjihad. Rasulullah SAW dan para sahabat berperang terluka dan para sahabat mati syahid. Juga jemaah sekalian, jimat untuk perlindungan atau melariskan dagangan dan lain-lain, semua itu adalah syirik. Harusnya seorang muslim bergantung kepada Allah. Jemaah sekalian, rezeki kita sudah Allah tulis, ajal kita sudah Allah catat, semua yang akan menimpa kita sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kata Nabi SAW, kataballahu maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanatin. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk, apapun yang akan terjadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Untuk apa kita bermaksiat hanya demi mendapatkan sesuap nasi, padahal rezeki itu datangnya dari Allah. Kita bermaksiat, kita melakukan transaksi-transaksi yang haram, apalagi percaya kepada jimat, percaya kepada para dukun, itu sama sekali tidak akan merubah takdir yang sudah Allah tetapkan. Dan jemaah sekalian, masih banyak lagi praktek-praktek kesyirikan
yang dilakukan sebagian orang masih mengaku muslim. Setiap hari dia baca dalam sholatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata dia tidak paham apa yang dia baca. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan dosa terbesar ini. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Sesungguhnya setiap hamba tidak mungkin bisa sukses, tidak mungkin dia bisa berhasil dalam kehidupan dunia ini, terlebih lagi di kehidupan akhirat, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian yang terkandung di dalam wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sebuah peringatan bagi kita. Hamba selalu butuh pertolongan Allah. Seorang manusia terbaik, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, beliau selalu berdoa dan mengatakan kepada Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu, walaupun hanya sekejap mata. Jemaah sekalian, tidak sekejap pun dalam hidup kita bisa lepas dari kebutuhan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekejap saja kita tidak ditolong oleh Allah, maka kita akan hancur, maka kita akan binasa. Kita selalu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selalu kita nyatakan kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini bukan sembarang kalimat. Di dalam kalimat ini mengandung doa. Harusnya kita berharap tatkala kita membacanya dan bergantung hati agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya kepada kalian, maka tidak seorang pun dari kalian yang dapat melakukan perintah Allah serta menjauhi larangannya untuk selama-lamanya. Inilah jemaah sekalian yang lebih kita butuhkan, pertolongan Allah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Betul, kita butuh pertolongan Allah dalam perkara duniawi, tapi jangan sampai perkara duniawi itu yang lebih kita pikirkan. Kita butuh pertolongan Allah agar bisnis kita sukses. Kita butuh pertolongan Allah agar kita mendapatkan rezeki yang melimpah. Tapi jemaah sekalian, jangan itu yang kita pikirkan yang paling besar. Yang harus lebih kita pikirkan adalah bagaimana Allah menolong kita untuk bertakwa kepadanya. Dan inilah rahasianya, kata para ulama, mengapa setelah iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in? Karena hamba tidak akan pernah bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, wa iyyaka nasta'in juga memberikan peringatan kepada kita bahwa hamba itu tidak pantas untuk menyombongkan diri. Dia bisa sukses, dia bisa berhasil dalam kegiatan dunianya, dalam aktivitas duniawinya semata-mata pertolongan Allah. Dia bisa menjadi orang yang bertakwa, yang kemudian selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga semata-mata karena pertolongan Allah, bukan karena kehebatannya. Dan Nabi SAW memberi peringatan kepada kita, la yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah. Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya bisa memasukkan dia ke dalam surga.
Betapa banyak dan betapa hebat pun amalannya, itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Karena surga itu mahal. Ibadah kita nggak ada apa-apanya, nggak bisa membeli surga. Kemudian sahabat bertanya, apakah tidak juga engkau ya Rasulullah yang akan masuk surga karena amalanmu? Nabi SAW menegaskan, wala ana illa ayyatagammadanillahu birahmatin minhu wa maghfiratin. Tidak pula aku yang akan masuk surga karena amalanku, melainkan karena Allah memberikan pertolongan kepadaku dengan menganugerahkan rahmat dan ampunannya. Itulah jemaah sekalian, sebab kita bisa masuk ke dalam surga. Jadi gak ada yang patut kita banggakan pada diri kita, gak ada yang patut kita sombongkan pada diri kita. Kita bisa berhasil dalam perkara ibadah, itu gak pantas kita sombongkan. Apalagi dalam perkara duniawi yang rendah. Kita baru punya kekayaan sedikit. Seandainya seluruh kekayaan di muka bumi ini dikumpulkan, itu di mata Allah tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Kata Rasulullah SAW, seandainya dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Allah, betapa bencinya Allah, betapa murkanya Allah kepada orang yang mempersekutukannya, orang yang menyembah kepada selainnya, menuhankan selainnya, tidak mau mengikuti agamanya, agama Islam yang mulia ini. Sampai-sampai kata Nabi SAW, seandainya dunia ini kenikmatannya, kemewahannya berharga di sisi Allah, Allah tidak akan berikan kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Tapi karena dunia ini rendah, hina di mata Allah, orang-orang kafir pun tidak sedikit Allah anugerahkan nikmat kekayaan, kesehatan, dan berbagai macam nikmat duniawi. Maka jemaah sekalian, apabila kita sudah rajin beribadah, itu enggak pantas kita sombongkan. Apalagi hanya karena kita punya harta yang lebih daripada yang lain, atau kita punya jabatan lebih tinggi daripada yang lain. Itu rendah, itu hina. Apa yang mau kita banggakan? Ibadah saja nggak patut kita banggakan. Karena itu semuanya semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam hati seseorang ada ujub, kekaguman terhadap dirinya, maka hancurlah amal ibadahnya. Rasulullah SAW mengingatkan, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta' wahwan muttaba' wa ijabul mar'i binafsihi. Kekikiran yang dituruti. Ini yang pertama. 3 perkara yang membinasakan. Nomor 1, kebakhilan, pelit yang dituruti. Jadi jemaah sekalian, harus paksakan diri kita ketika bersedekah, hilangkan sifat kikir. Yang kedua, hawa nafsu yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti. Kemudian yang ketiga, kekaguman seseorang terhadap dirinya. Itulah yang disebut dengan sifat ujub, kagum, merasa hebat. Kalau saja merasa hebat dengan ketakwaan, dengan ibadah, dengan ilmu agama, itu tercela. Apalagi merasa hebat hanya karena lebih kaya, lebih tinggi jabatan. Dan yang paling berbahaya, kalau sudah muncul kesombongan dalam diri kita. Sebab Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji zarrah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang yang suka pakai sandal bagus, pakai pakaian bagus, apakah itu sombong? Mungkin kalau zaman sekarang punya mobil bagus, rumah bagus, apakah itu sombong? Ternyata jemaah sekalian, bukan itu kesombongan. Kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Sesungguhnya Allah maha indah, mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hati-hati jemaah sekalian, inilah 2 indikasi kesombongan. Pertama, menolak kebenaran. Apa itu kebenaran? Semua yang datang dari Allah, yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada orang yang menolaknya, merasa tidak sesuai hawa nafsunya, yang sesuai itu yang dia terima, atau tidak sesuai dengan adat istiadatnya.
atau tidak sesuai dengan hukum negerinya, dia tolak. Itulah orang-orang yang sombong, tidak tahu diri, tidak merasa dia diciptakan oleh Allah, selalu butuh kepada Allah, makan rizki dari Allah. Setiap saat dia nikmati, semua kenikmatan datangnya dari Allah, maka dia sombong, berani menolak hukum Allah, berani menolak ketetapan Allah. Yang kedua, menganggap remeh orang lain. Kalau saja dia lebih berilmu dari segi agama, lebih takwa, lalu dia anggap remeh orang lain, itu tercela. Apalagi dia anggap remeh orang lain hanya karena merasa lebih kaya, lebih tinggi jabatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua sifat-sifat yang tercela ini. Wabillahi taufik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.